Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menuntut ilmu walau hanya secara virtual. Dan tak lupa, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mira Monica dari kelas PAIF semester 4. Di sini saya akan membawakan ceramah dengan judul Pikiran Kita Menunjukkan Baik Buruknya Sikap Kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia agar manusia dapat berpikir dan belajar sehingga mampu menciptakan teknologi yang memudahkan kehidupan manusia. Dalam hal ini, manusia ikut andil perihal bagaimana akal itu digunakan. Dengan adanya akal, segala anggota tubuh manusia, gerak, diam, dan segala halnya adalah berarti dan berharga. Yang membedakan manusia dengan jenis makhluk ciptaan Allah terletak pada akalnya. Lantas, apakah isi daripada akal manusia tersebut? Akal biasanya digunakan untuk berpikir. Pikiran dalam akal manusia terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pikiran baik atau pikiran yang bersih. Yang kedua, pikiran buruk atau pikiran yang kotor. Pikiran baik adalah cara berpikir manusia yang diproses secara positif sehingga menghasilkan energi yang positif. Nah, dari energi positif tersebutlah akan berbuah pemikiran dan sikap-sikap yang baik yang dapat membuat manusia menjadi bersemangat, melakukan hal-hal yang benar, dan menjadi bahagia. Munculnya sikap baik manusia biasanya mengikuti pemikiran baik yang ada di otak manusia. Sedangkan pikiran yang buruk atau pikiran kotor adalah cara berpikir manusia yang diproses secara negatif dan akan menghasilkan energi yang negatif pula. Pikiran baik dan pikiran buruk seringkali bercampur aduk dalam otak manusia. Namun, tetap manusialah yang akan menentukan baik atau buruk sikapnya dalam dunia kehidupannya mengikuti bagaimana cara berpikirnya. Sebagai manusia, kita harus selalu senantiasa membersihkan hati dan pikiran kita agar terhindar dari segala sesuatu yang kotor. Dalam Islam, kita dilarang keras memiliki prasangka yang buruk terhadap orang lain. Jika kita dapat menghindari prasangka atau pikiran yang buruk, maka secara perlahan kita akan menjauhi pikiran yang kotor pula. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Dari ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras kita untuk memiliki prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, pikiran-pikiran yang tidak baik banyak berbunculan tatkala seseorang itu lalai, jauh dari Allah, meninggalkan sholat, doa, dan zikir. Hati yang kosong dari pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak merasa diawasi olehnya juga penyebab munculnya pikiran yang tidak baik atau buruk. Maka, di antara cara agar hati kita terlindungi dari pikiran-pikiran negatif adalah yang pertama, memenuhi hati dengan kecintaan kepada Allah,
seperti ikhlas, sabar, ridho, syukur, tawakal, husnuzon, takut, berharap, malu, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan menadabburinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca 10 ayat dalam satu malam, maka dia dituliskan tidak termasuk orang-orang yang lalai." Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Dan yang ketiga, rutin berdoa dan berzikir karena tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 5, "Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan." Yang keempat, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat seperti menuntut ilmu, mengaji, membantu orang tua, dan membantu orang lain. Dan yang kelima, lebih banyak beristighfar dan menjauhi lingkungan yang buruk. Dengan menerapkan 5 cara tersebut, insya Allah kita akan sedikit demi sedikit terhindar dari pikiran yang kotor dan senantiasa menjaga pikiran kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.